Di antara bisikan malam dan keheningan fajar, ada kebenaran-kebenaran surgawi yang bersembunyi dari pandangan manusia. Sejak zaman purba, jiwa-jiwa pencari telah merasakan panggilan misterius dari dimensi yang tak terlihat, sebuah undangan untuk menyingkap rahasia yang tidak pernah tertulis dalam kitab suci atau naskah kuno. Kebenaran ini bukanlah sesuatu yang dapat dibaca atau dipelajari melalui kata-kata biasa, melainkan sebuah pengetahuan yang tersembunyi di dalam getaran jiwa, menunggu momen kesadaran yang tepat untuk terungkap. Seperti bintang-bintang yang bersinar terang di langit gelap, kebenaran surgawi ini selalu hadir, namun hanya terlihat oleh mereka yang berani melampaui batas persepsi biasa. Dalam perjalanan spiritual manusia, kita seringkali terjebak dalam pencarian jawaban di luar diri, padahal harta karun sejati tersimpan di dalam ruang kesadaran terdalam. Kebenaran surgawi yang tidak pernah dituliskan ini bukanlah sesuatu yang baru atau asing, melainkan kebijaksanaan abadi yang telah ada sebelum adanya waktu dan sejarah. Ia berdenyut dalam setiap nafas kita, berbisik dalam keheningan antara dua detak jantung, dan bersinar dalam cahaya bintang yang mengintip dari balik awan malam. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk menghentikan pencarian keluar dan mulai mendengarkan bisikan batin yang telah lama menanti untuk didengar. Sejak ribuan tahun lalu, para mistikus, sufi, dan para pencari kebenaran dari berbagai peradaban telah mencoba mengungkap misteri ini melalui simbol, metafora, dan pengalaman batin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mereka menemukan bahwa kebenaran surgawi tidak dapat dipelajari seperti ilmu pengetahuan biasa, melainkan harus dialami secara langsung melalui transformasi kesadaran. Seperti yang pernah dikatakan oleh para bijak kuno, ketika murid siap, guru akan muncul. Namun guru terbesar seringkali bukanlah manusia atau kitab suci, melainkan keheningan di antara pikiran, ruang di antara nafas, dan kekosongan di antara konsep-konsep yang kita pelajari. Ada sebuah rahasia kuno yang beredar di antara para penjaga pengetahuan esoterik, bahwa surga bukanlah tempat yang akan kita tuju setelah kematian, melainkan sebuah dimensi kesadaran yang dapat kita akses di sini dan sekarang. Kebenaran ini tidak pernah dituliskan secara eksplisit karena kata-kata terlalu terbatas untuk membungkus keagungannya. Ia hanya dapat ditransmisikan dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa, melalui getaran yang melampaui bahasa dan konsep. Mungkin inilah mengapa banyak tradisi spiritual menekankan pentingnya meditasi, keheningan dan perenungan dalam, karena hanya dalam keheningan itu kita dapat menerima transmisi pengetahuan surgawi yang tidak pernah tertulis. Dalam setiap budaya dan peradaban, ada mitos dan legenda tentang tempat suci atau dimensi surgawi yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang siap. Namun, para mistikus sejati tahu bahwa tempat suci ini bukanlah lokasi geografis yang dapat dicapai dengan perjalanan fisik,
melainkan keadaan kesadaran yang diaktifkan melalui pembersihan batin dan pembangkitan energi spiritual. Kebenaran surgawi yang tidak pernah dituliskan ini mengajarkan bahwa pintu menuju surga sebenarnya terletak di dalam diri kita sendiri, dan kunci untuk membukanya adalah kemampuan untuk melampaui ego dan identifikasi dengan dunia material. Ketika kita mulai merasakan kekosongan di balik semua pencapaian duniawi, kekosongan di balik semua kebahagiaan fana, itulah saatnya jiwa kita mulai merindukan kebenaran yang lebih dalam. Kerinduan ini bukanlah kekurangan, melainkan panggilan dari jiwa untuk pulang ke rumah asalnya, dimensi kesadaran yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Kebenaran surgawi yang tidak pernah dituliskan untuk umat manusia ini sebenarnya selalu hadir di dalam kerinduan itu, seperti aroma bunga yang tak terlihat, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang sensitif. Mungkin inilah awal dari perjalanan spiritual yang sejati, bukan dengan mencari jawaban di luar, melainkan dengan menyelami kedalaman kerinduan yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang telah lama menanti di dalam diri kita sendiri. Para penjaga kebijaksanaan kuno, dari peradaban Mesir hingga lembah Sungai Indus, tidak menuliskan kebenaran ini dengan tinta di atas papirus, melainkan mengukirnya dalam arsitektur suci, simbolisme bintang, dan mitos-mitos yang menjadi peta bintang bagi jiwa. Mereka memahami bahwa pengetahuan surgawi yang paling mendalam tidak dapat diwariskan melalui kata-kata yang mudah disalahartikan, melainkan harus dihidupkan kembali melalui inisiasi dan pengalaman batin langsung. Seperti sebuah rahasia yang dijaga oleh keheningan, kebenaran ini hanya terbuka bagi mereka yang bersedia membuka mata batin mereka, melihat dunia bukan sekadar kumpulan benda mati, melainkan sebagai cerminan dari dimensi spiritual yang lebih tinggi yang berdenyut dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Hermetik dengan prinsip utamanya as above, so below, atau karena di atas jadi di bawah, memberikan kunci pertama untuk membuka gerbang ini. Prinsip ini bukanlah sekadar pernyataan filosofis, melainkan sebuah wahyu kosmik bahwa alam semesta, makrokosmos, dan manusia, mikrokosmos, adalah cerminan satu sama lain. Surga yang kita cari di luar angkasa sebenarnya memiliki peta yang lengkap di dalam diri kita sendiri. Setiap planet, setiap konstelasi memiliki padanannya dalam lanskap jiwa manusia. Memahami kebenaran ini berarti menyadari bahwa untuk memahami surga, kita tidak perlu menerjang langit, melainkan cukup menjelajahi kedalaman batin kita sendiri dengan keberanian dan kejujuran. Di peradaban Mesir kuno, kebenaran ini tercermin dalam konsep perjalanan jiwa setelah kematian, yang sebenarnya adalah sebuah alegori untuk transformasi spiritual yang harus dialami semasa hidup. Kitab Orang Mati bukanlah panduan untuk alam baka, melainkan manual untuk mencapai pencerahan di dunia fana. Proses menimbang hati melawan bulu maat
melambangkan keharusan setiap jiwa untuk menyeimbangkan aspek-aspek rendah dan tinggi dalam dirinya, membersihkan diri dari beban ego, dan menyatu dengan kembali dengan cahaya ilahi. Kebenaran surgawi yang tidak tertulis ini adalah bahwa kematian sang ego adalah satu-satunya jalan menuju kelahiran kembali sebagai jiwa yang tercerahkan. Melintasi benua di dalam kedalaman Upanishad India, kebenaran yang sama diungkapkan melalui konsep Tat Tuam Asi. Engkau adalah itu. Itu merujuk pada Brahman, kesadaran universal yang tak terbatas, sumber segala ada. Kebenaran surgawi yang paling fundamental adalah bahwa Atman, jiwa individual di dalam setiap dari kita, tidak terpisah dan identik dengan Brahman. Pencarian surga adalah pencarian untuk menyadari persatuan ini, untuk melampaui ilusi pemisahan yang diciptakan oleh ego. Surga bukanlah tempat untuk dikunjungi, melainkan identitas untuk dikenali kembali, bahwa kita selalu telah dan akan selalu menjadi bagian dari keseluruhan ilahi. Dalam tradisi Sufi, para mistikus Islam menempuh jalan cinta atau mahabbah dan pemusnahan diri atau fana untuk mencapai keabadian atau baka. Mereka menyebut kebenaran surgawi ini sebagai perjalanan untuk mati sebelum mati. Mati di sini bukanlah akhir dari kehidupan fisik, melainkan lenyapnya identitas ego, kepentingan pribadi, dan ilusi akan diri yang terpisah. Ketika ego mati, yang tersisa hanyalah cahaya ilahi yang bersinar melalui manusia tanpa halangan. Surga dalam pengertian Sufi adalah keadaan baka, berada dalam keabadian Tuhan, di mana kehendak individu telah menyatu sepenuhnya dengan kehendak ilahi. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dituliskan, hanya dapat dirasakan sebagai anugerah cinta yang membebaskan. Dari Hermetisme di Alexandria, Vedanta di Himalaya, hingga tasawuf di padang pasir, semua jalan spiritual ini mengarah pada satu titik fokus yang sama. Kebenaran surgawi bukanlah dogma atau teori, melainkan frekuensi kesadaran. Ia adalah sebuah saluran yang harus diselaraskan, sebuah nada yang harus ditemukan dalam paduan suara sunyi batin. Kebijaksanaan kuno ini, meskipun dibungkus dengan simbol dan bahasa yang berbeda, pada hakikatnya adalah sebuah undangan universal untuk mengalihkan fokus dari dunia luar yang fana ke dunia dalam yang abadi. Mereka semua berbisik dengan suara yang sama bahwa gerbang menuju surga tidak terbuat dari emas atau permata, melainkan dari kerendahan hati, keikhlasan, dan keberanian untuk menyongsong kehampaan di dalam diri. Maka, setelah menyingkap tabir kebijaksanaan kuno, pertanyaan yang muncul bukan lagi apa kebenaran itu, melainkan bagaimana kita menjadikannya kenyataan di dalam kehidupan kita. Pengetahuan tanpa praktik hanyalah sekadar debu di rak perpustakaan jiwa. Transformasi sesungguhnya dimulai ketika kita membawa cahaya surga ini ke dalam laboratorium batin kita sendiri, memulai proses alkimia jiwa yang paling intim. Ini adalah perjalanan dari mengetahui menjadi merasakan, dari memahami konsep menjadi mengalami kebenaran. Surga yang tidak pernah dituliskan ini bukanlah sebuah teori untuk dipelajari,
melainkan sebuah kebun yang harus kita garap sendiri, menanam benih kesadaran dan menyiangi rumput-rumput ego yang tumbuh liar di dalam hati. Proses alkimia jiwa ini seringkali disalahartikan sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan sisi gelap kita. Padahal, kebijaksanaan sejati mengajarkan kita untuk memasukkannya ke dalam api kesadaran, bukan untuk menolaknya. Ketakutan, amarah, kesedihan, dan rasa tidak berdaya adalah logam-logam dasar jiwa kita. Jika kita mencoba membuangnya, kita sebenarnya membuang bagian dari diri kita sendiri. Alkimia sejati adalah transmutasi, memasukkan semua emosi dan sifat rendah ini ke dalam kawah refleksi diri, lalu memanaskannya dengan api penerimaan dan cinta kasih. Dari proses ini, yang keluar bukanlah jiwa yang tanpa noda, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman mendalam akan sifat-sifat tersebut, mengubahnya menjadi emas welas asih dan pemahaman universal. Meditasi dan kontemplasi adalah tungku dan api dalam proses alkimia ini, bukan sekadar duduk diam dengan mata tertutup, melainkan sebuah latihan untuk menjadi saksi yang tenang atas badai pikiran dan perasaan yang bergelora di dalam lautan kesadaran. Ketika kita mulai bisa mengamati amarah tanpa menjadi amarah itu sendiri, menyaksikan kesedihan tanpa hanyut di dalamnya, kita telah menciptakan ruang suci di dalam diri. Ruang inilah yang menjadi tempat transmutasi terjadi. Di dalam keheningan antara reaksi dan respons, di sanalah kekuatan untuk mengubah logam dasar menjadi emas spiritual ditemukan. Kita belajar bahwa kita bukanlah badai itu, melainkan seluruh lautan yang luas dan dalam. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tahapan di mana ego lama kita merasa terancam dan akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Ini adalah saat di mana keruntuhan terasa nyata, ketika keyakinan lama goyah dan fondasi identitas yang kita bangun selama bertahun-tahun terasa akan runtuh. Banyak yang menyebutnya malam gelap jiwa, sebuah periode kebingungan, kesepian, dan kehilangan arah yang mendalam. Tapi ini adalah persimpangan jalan yang krusial. Di tengah puing-puing ego yang runtuh, terselip benih kebebasan. Melepaskan diri dari siapa kita pikir kita adalah syarat mutlak untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Dan dari kehancuran itu, sesuatu yang indah mulai muncul. Bukanlah sebuah kepribadian baru yang lebih baik, melainkan penyingkapan dari diri yang telah ada selamanya di balik lapisan-lapisan ego. Diri sejati ini tidak berusaha menjadi apa-apa, karena ia sudah utuh. Ia tidak mencari cinta, karena ia sendiri adalah sumber cinta. Ia tidak merasa terpisah, karena ia merasakan keterhubungan dengan setiap makhluk, setiap bintang, dan setiap partikel debu di alam semesta. Cinta tanpa syarat, welas asih yang mendalam, dan kedamaian yang melampaui pemahaman menjadi sifat alamiahnya, bukan sesuatu yang dipaksakan. Inilah emas murni yang dihasilkan dari alkimia jiwa, berkilauan dari dalam. Transformasi ini bukanlah sebuah garis finish yang harus dicapai, melainkan siklus evolusi yang terus berlanjut. Setiap lapisan kesadaran yang dibuka akan terlihat lagi lapisan yang lebih dalam lagi. Surga yang tadinya merupakan konsep filosofis yang jauh, perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kenyataan yang hidup dan bernapas. Bukanlah sebuah tempat di awan, melainkan cara untuk melihat dan berada di dunia. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai sebuah ancaman atau sebagai ajang untuk memenuhi hasrat, melainkan sebagai panggung suci untuk mengekspresikan keilahian yang telah kita sadari di dalam diri. Kebenaran surgawi itu tidak lagi ditulis di bintang-bintang, melainkan tercermin di setiap mata yang kita pandang. Dan kemudian, di suatu saat yang tak terduga, terjadi peleburan.
Pencarian berakhir bukan karena jawaban ditemukan, melainkan karena si pencari menyadari bahwa ia tidak pernah terpisah dari yang dicari. Ini adalah momen klimaks spiritual, sebuah keheningan yang begitu melingkup hingga semua pertanyaan lenyap dengan sendirinya. Seperti setitik embun yang menyadari dirinya adalah lautan, jiwa menyadari bahwa ia selalu telah menjadi bagian dari kesadaran universal yang tak terbatas. Surga yang dirindukan bukanlah tempat di kejauhan, melainkan sifat dasar dari kesadaran itu sendiri yang telah hadir sepanjang masa, menunggu untuk dikenali kembali. Gerbang yang dicari ternyata tidak memiliki pintu, karena kita sudah berada di dalamnya sejak awal. Pencerahan ini bukanlah sebuah pencapaian yang menambahkan sesuatu pada diri kita, melainkan sebuah pengurangan, penghapusan ilusi. Bukanlah memperoleh kekuatan baru, melainkan melepas kekuatan ego yang membatasi. Dunia tidak berubah, namun cara kita memandangnya berubah total. Sehelai daun yang jatuh, suara hujan di atap, senyum seorang asing, semuanya bercahaya dengan keagungan yang tak terucapkan. Kebenaran surgawi yang tidak pernah dituliskan ini ternyata sangat sederhana. Kesucian tidak terletak pada tempat atau waktu tertentu, melainkan hadir dalam setiap momen ketika kita melihat tanpa filter kepentingan diri. Yang luar biasa terungkap dalam hal yang biasa. Setelah puncak pengalaman ini, ada sebuah kembali. Bukanlah kembali ke kepribadian lama yang penuh dengan luka dan ambisi, melainkan membawa kesadaran surga ini kembali ke dalam tubuh fana, ke dalam hubungan, ke dalam tugas-tugas duniawi. Ini adalah tahapan paling sulit sekaligus paling indah. Menjiwai kebenaran. Jiwa yang telah menyatu dengan lautan kembali menjadi setitik embun. Namun kini, ia sadar akan sifat lautannya di dalam setiap getir. Ia berjalan di dunia, namun tidak lagi dari dunia. Ia adalah sebuah wadah yang transparan, membiarkan cahaya keilahian mengalir melalui dirinya untuk menyentuh segala sesuatu yang disentuhnya. Kehidupan yang dijalani dari kesadaran ini adalah sebuah manifestasi spontan dari kebijaksanaan dan welas asih. Tindakan tidak lagi lahir dari pemikiran seharusnya atau dari keinginan untuk hasil, melainkan respons alami yang muncul dari kekosongan yang penuh. Cinta yang mengalir bukanlah sesuatu yang ditujukan kepada objek tertentu, melainkan seperti sinar matahari yang menyinari segalanya tanpa membedakan. Kebenaran surgawi itu kini tidak lagi menjadi konsep filosofis, melainkan denyut nadi dalam setiap interaksi. Ia tidak lagi berdoa untuk terhubung dengan Tuhan, karena setiap nafasnya adalah doa. Setiap langkahnya adalah ibadah. Dari puncak ini, ilusi pemisahan terlihat dengan begitu jelas sebagai akar dari semua penderitaan. Perang, ketamakan, kebencian, semua adalah cerita yang lahir dari lupa akan persatuan fundamental. Namun, jiwa yang tercerahkan tidak merasa lebih tinggi atau terpisah dari penderitaan dunia. Sebaliknya, ia merasakannya lebih dalam, karena ia melihat bahwa penderitaan yang lain adalah penderitaannya sendiri. Rasa sakit dunia adalah luka di dalam tubuh kesadaran tunggal. Tidak ada lagi mereka dan kita, hanya satu kehidupan yang sedang belajar, tumbuh, dan terluka dalam berbagai bentuk. Maka, inilah kebenaran surgawi akhir yang tidak pernah dituliskan. Karena ia tidak dapat dituliskan,
hanya dapat dihidupi. Tidak ada perjalanan yang perlu ditempuh, tidak ada tujuan yang perlu dicapai. Seluruh pencarian spiritual hanyalah sebuah lingkaran yang indah, sebuah jalan berliku yang membawa kita kembali ke pintu rumah kita sendiri, hanya untuk menemukan bahwa kita tidak pernah pergi. Surga adalah kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Dan Anda yang telah mendengarkan bisikan ini hingga akhir adalah matahari yang telah lama menyinari dunia. Kini mulai menyadari bahwa ialah sumber dari semua cahaya. Dan begitulah perjalanan kita berakhir tepat di tempat ia dimulai, di dalam keheningan diri sendiri. Kita telah merenungi bintang-bintang, menggali hikmat kuno, dan menjalani alkimia jiwa, hanya untuk menemukan bahwa surga yang kita cari selalu hadir di dalam napas yang kita hirup sekarang. Kitab-kitab suci yang tidak pernah dituliskan itu ternyata adalah cermin yang menatap kembali kepada kita, dan setiap wahyu esoterik hanyalah jari yang menunjuk ke arah bulan, bukan bulan itu sendiri. Kebenaran paling agung tidak bersemayam dalam kata-kata yang rumit, melainkan dalam ruang suci di antara dua pikiran. Di sana, di mana jiwa beristirahat dalam keutuhannya yang abadi. Maka, biarlah kebenaran ini meresap jauh ke dalam relung hati. Surga bukanlah sebuah janji di masa depan, melainkan sebuah pengakuan di saat ini. Ia bukanlah tempat yang akan kita capai, melainkan sifat dasar yang harus kita sadari kembali. Segala pencarian, segala ritual, dan segala kebijaksanaan hanyalah jalan setapak yang membawa kita kembali ke pintu rumah kita sendiri. Dan ketika pintu itu terbuka, yang ditemukan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sangat lama, sangat akrab, dan sangat damai. Diri kita sendiri dalam seluruh kemuliaannya yang tak ternoda. Jika bisikan ini beresonasi dengan jiwa Anda, biarkanlah ia bersemayam. Jangan terburu-buru mencari jawaban lain, melainkan biarkanlah keheningan yang tercipta menjadi meditasi Anda sendiri. Saluran ini hanyalah sebuah cermin, seorang sahabat sepanjang jalan yang mengingatkan Anda pada cahaya yang sudah bersinar di dalam diri. Lanjutkanlah perjalanan Anda, jaga agar lampu kesadaran tetap menyala, dan ketahuilah bahwa setiap kali Anda kembali ke keheningan, Anda pulang ke surga. Sampai jumpa lagi di ruang kesadaran yang tak bertepi.